Yongki. Shalom semuanya, keluarga besar TMC New York. Semua yang ada di Amerika, juga yang ada di Indonesia. Shalom semuanya, hari ini firman Tuhan tentang, eh, seperti tema gereja kita bulan ini adalah semangat memenangkan jiwa. Passion to reach souls. Jadi hari ini tentang semangat memenangkan jiwa. Kita buka dulu di dalam Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10, di sini firman Tuhan berkata, kita akan baca, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Mencari, nggak cuma mencari ya, tetapi menyelamatkan yang hilang. Nah, kita semuanya tahu ya, Tuhan itu mengasihi manusia, mengasihi saudara saya, mengasihi orang lain juga. Bahkan mengasihi orang-orang yang menolak Tuhan, mengasihi orang-orang yang jahat, mengasihi orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Yang artinya kita mengenal bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi dia, bahkan yang sekarang ini ada di neraka pun Tuhan itu mengasihi. Makanya beberapa orang yang diizinkan Tuhan bawa ke neraka, mereka pada waktu jalan di neraka, mereka melihat Yesus itu nangis, terus di dalam setiap jalannya, waktu ada seseorang yang cerita, waktu dia tanya, Tuhan kamu nangis terus, Tuhan berkata, iya karena aku kehilangan mereka selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan itu yang setiap visinya Tuhan itu selalu bukan visi yang kecil, visi Tuhan itu besar. Visi Tuhan itu dunia. Apapun yang Tuhan kerjakan itu selalu berbicara bagaimana supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, contoh ya, kita melihat di dalam tokoh-tokoh di Alkitab ya. Tuhan itu memanggil mau dari Adam, Tuhan memanggil sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Musa, kemudian semuanya itu berbicara untuk membawa penyelamatan. Dari Adam dulu. Adam itu Tuhan kasih umur 930 tahun supaya lewat Adam, karena zaman itu belum ada Injil, belum ada Alkitab yang ditulis, belum ada pendeta-pendeta, nabi-nabi. Hanya ada Adam. Adam itu makanya umurnya 930 tahun supaya dia itu bisa memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan, karena waktu itu Adam tahu akan ada masa di mana dunia itu akan dilenyapkan. Walaupun Adam waktu itu belum tahu dilenyapkan dengan apa, karena di zaman itu belum ada air hujan, sehingga banjir pun tidak ada, ya kan? Mereka tidak mengenal apa itu banjir. Nah, dia berbicara itu sampai keturunan, sampai kepada ayahnya, ayah dari Nuh, ya kan? Nah, Nuh pun Tuhan panggil untuk membuat bahtera itu untuk membawa keselamatan kan, supaya orang-orang itu siapapun yang masuk ke bahteranya Nuh pasti dia diselamatkan. Kemudian bukan sampai di sana saja, kemudian Tuhan memakai Musa. Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga lewat bangsa Israel menjadi kesaksian bagi dunia bahwa ada seorang Tuhan yang berjalan dengan umatnya, bagaimana dia menyelamatkan bangsa ini, juga sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Kita tahu tentang Daud, kita bahkan tahu tentang Daniel. Nah, mereka semuanya dipakai untuk membawa keselamatan. Memang keselamatan dimulai dari mereka membawa keselamatan kepada bangsa Israel. Tetapi kita mulai lihat bagaimana Tuhan Yesus dan semua rasul-rasul itu setiap kali panggilan itu nggak cuma bicara mereka dipanggil menjadi pengkhotbah, mereka dipanggil menjadi nabi, mereka dipanggil sebagai pengajar-pengajar, mereka dipanggil gembala-gembala, nggak cuma itu. Tapi tujuan akhir dari panggilan mereka itu intinya itu bagaimana supaya membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Itu semuanya ke sana. Jadi nggak cuma sekedar oh Tuhan panggil saya ini jadi pengajar cuma untuk mengajar. Enggak, lewat
pengajaran saya, orang bisa diselamatkan. Oh, Tuhan memanggil saya sebagai seorang nabi. Nggak cuma berbicara sebuah nubuatan, teguran, meluruskan apa yang melenceng. Tuhan berbicara lewat saya. Bukan itu, tetapi membawa keselamatan. Itu sebabnya judul hari ini tentang semangat memenangkan jiwa. Itu mengingatkan kita bahwa tujuan kita diselamatkan itu adalah bukan cuma supaya kita selamat, ditebus dari dosa, dan nanti kita akan tinggal bersama dengan Yesus di surga. Tetapi lebih daripada itu ada lewat kita, kita juga membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, kita mulai melihat ya, melayani itu memang ya, melayani itu adalah bukan hal yang bukan hal yang ringan, apalagi kalau melayani jiwa-jiwa. Saudara, kalau melayani jiwa, apalagi merawat jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, itu ada hal-hal yang harga yang harus dibayar, waktu, mental, ya kan. Kadang-kadang mereka menyakiti kita, mental kita, apalagi kalau menggembalakan, ya kan, itu mental kita, kemudian waktu, dana, tenaga, itu semuanya dikorbankan. Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu tentang panggilan Tuhan atas kita itu cuma tiga. Mungkin saya pernah sampaikan, saya sering ulang-ulang ini kemanapun saya bawa. Tuh, panggilan Tuhan kita itu cuma tiga sebenarnya. Sehingga kita tuh nggak usah bingung panggilan saya apa. Intinya tiga, setiap orang dipanggil Tuhan di dalam tiga panggilan ini. Yang pertama adalah menjadi berkat. Dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah panggilan kita. Pertama, menjadi berkat. Yang kedua adalah menjadi saksi. Kita sudah tahu, hafal akan ayatnya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, panggilan kita adalah menjadi segala bangsa murid Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi panggilan kita itu kalau dirangkum, semuanya itu cuma tiga ini. Jadi hidup kita itu intinya menjadi berkat, menjadi saksi, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa ada dua kelompok jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Yang pertama adalah orang-orang Kristen atau jiwa-jiwa yang perlu kita menangkan itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik yang belum lahir baru. Mereka Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Mereka belum mengalami kelahiran baru. Mereka belum benar-benar mengenal Tuhan. Mereka belum menerima sebuah kesaksian hidup. Mereka belum tahu berjalan dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, banyak yang sudah ke gereja, tapi mereka belum benar-benar paham tentang Tuhan. Kayak dulu ada orang ke gereja, ya kan? Sudah Kristen, tapi masih baru. Tapi sudah lama Kristen, tapi belum lahir baru, belum kenal Tuhan. Salah satu contoh itu tandanya. Waktu kita praise and worship ya, kita dijamah Tuhan, gitu ya kan. Kita nangis, kita ngomong dijamah Tuhan. Dia itu nggak ngerti apa itu dijamah Tuhan. Sampai suatu saat waktu kita bilang gini, hari ini kok kering ya. Suasananya itu kering gitu kan. Terus teman kita itu harus gini, loh ya minum dong kalau kering. Padahal maksud kita itu nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada, karena dia nggak pernah ngalami di jamaah Tuhan, nggak tahu, makanya dia nggak pernah tahu bedanya. Kalau kita yang pernah di jamaah Tuhan, ngerasain hadirat Tuhan, kita tahu artinya kering itu apa. Karena kita tahu bagaimana kita itu waktu ngalami tenggelam di dalam air Roh Kudus. Sehingga kita tahu api itu kering. Orang ini nggak ngerti, nah ini orangnya nggak lahir baru. Itu sebabnya kita memenangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi walaupun mereka Kristen. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu harus dimenangkan. Jadi yang kita menangkan itu dua kelompok ini. Dan Tuhan Yesus sendiri itu dalam pelayanannya itu mengutamakan yang pertama dulu. Yang pertama, makanya kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan
Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Dalam artian, jangan masuk ke, oh ini ayatnya kurang. Jangan menyimpang ke jalan yang ke jalan bangsa lain dan masuk ke kota yang orang ke dalam kota orang Samaria. Karena murid-murid Yesus itu sedang diutus untuk melayani orang-orang Israel yang hilang. Kemudian di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus berkata begini, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, banyak orang Kristen itu juga terhilang. Dan ini harus dimenangkan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 16 itu Tuhan Yesus berkata gini. Yohanes 10 ayat 16 dikatakan begini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, jadi kita mulai melihat target di dalam pelayanan kita. Target di dalam pelayanan kita adalah orang-orang Kristen yang belum lahir baru, Kristen KTP, tetapi juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Nah, seringkali kita itu ngerasa ya, di dalam memenangkan jiwa itu nggak gampang. Memenangkan jiwa itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya ada 3 alasan kenapa orang-orang itu gak mau memenangkan jiwa. Ada beberapa alasan, bukan 3 alasan. Nggak tahu ada di PowerPoint apa enggak. Ada alasan kenapa banyak orang itu tidak mau menjangkau jiwa. Yang pertama, karena takut ditolak. Kemudian merasa tidak mampu. Ketiga, merasa bukan tanggung jawabnya. Lalu merasa tidak bisa atau tidak mampu tadi ya. Kemudian ada perasaan benci. Kemudian merasa urusan kita sendiri sudah banyak. Lalu yang terakhir ini yang banyak. Pingin tapi tidak tahu mulai dari mana di dalam memenangkan jiwa. Saudara, takut ditolak itu banyak. Karena kita waktu menghadapi kayak waktu kita di Indonesia ya, kalau memenangkan jiwa orang-orang seberang sana itu kan mereka ganas. Saya pernah ngomong, baru ada teman saudara, makan bareng. Aduh, kalau ngobrol itu enak, orangnya baik sekali. Saya baru ngomong tentang Yesus, langsung dia langsung mukanya beda. Padahal teman saudara, teman dan itu orangnya baik. Langsung dia bilang ini, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Langsung gitu. Saya langsung diem. Karena mukanya itu langsung merah, itu kayak udah mau disantap saya. Terus jadinya langsung saya diem. Gak berani ngomong karena orangnya cowok juga ya. Jadi saya nggak berani nanti saya ditabok ya kan. Selalu ada akhirnya kadang-kadang waktu mau bersaksi itu, waktu mau menginjili itu agak hati-hati. Ada ketakutan. Nah, kemudian ada perasaan benci. Benci itu begini, maksudnya gini. Orang-orang ini jahat ya. Biarnolah mereka masuk neraka ya. Terserahlah kalau boleh memilih nggak mau sang injilin. Mereka diinjilin kita diserang es menang biarinlah. Mereka kalau mau masuk neraka lah nggak kenal Yesus lah nggak selamat terserah. Jadi ada sebuah apa ya? Kalau benci terlalu besar ya, tetapi sebenarnya tanpa kita sadari ternyata itu ada sebuah kemarahan, ada kebencian karena kejahatan orang-orang yang menolak Tuhan, kemudian mereka menganiaya orang-orang yang menginjil. Akhirnya ada sebuah kemarahan dan berkata di dalam hati, saya pernah begitu, gak nginjil-nginjilan lah, terserahlah kamu mau selamat gak selamat terserah. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak menghendaki demikian. Saudara harus tahu, memenangkan jiwa itu harus. Memenangkan jiwa itu adalah perintah. Kita baca ya di dalam Yehezkiel 3 ayat 18. Yehezkiel 3 ayat 18 itu berkata begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat,
engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Lalu dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, firman ini untuk menunjukkan kalau tahu orang itu jahat di mata Tuhan dan mereka akan mati dalam kejahatannya, mereka mati dalam imannya karena tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak memperingatkan mereka akan mati, tapi kamu akan dituntut bersalah karena membiarkan dia itu mati dalam kejahatannya. Tapi kalau kamu sudah nasihatin, kamu sudah menginjilin, kamu sudah bersaksi tentang Tuhan, dan mereka itu tetap menolak, mereka mati dalam kejahatannya, dia akan mati dalam kejahatannya, tapi kamu menyelamatkan nyawamu sendiri. Nah, artinya itu gini, memenangkan jiwa itu harus. Tapi jangan pernah tertuduh kalau orang itu ternyata tidak berbalik dari dosanya. Bagian kita itu bersaksi tentang Yesus. Mereka nanti percaya atau tidak kepada Yesus itu bukan urusan kita. Karena yang membuat orang percaya dan tidak itu adalah Roh Kudus dan keputusan Dia. Makanya waktu kalau kita sudah bersaksi, paling tidak orang itu yang kita kenal sudah mendengar nama Yesus dari mulut kita, sudah mendengar bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat dari mulut kita, dia mau menerima Yesus atau tidak, itu sudah bukan tanggungan kita. Walaupun kita tetap berdoa supaya dia bertobat. Tapi kalau mereka akhirnya mati tetap tanpa Yesus, bukan kesalahan kita. Makanya memenangkan jiwa itu sebuah keharusan. Memenangkan jiwa itu adalah perintah yang artinya harus dilakukan mau nggak mau atau kita suka atau tidak suka harus melakukannya. Nah, sekarang gimana sih cara kita memulai untuk memenangkan jiwa itu? Kita memulainya gimana? Kan kita itu kebanyakan tanya, ini saya ingin memenangkan jiwa tapi tidak tahu cara memulainya. Yang memulai yang pertama pasti kita tahu ya, karena kita orang percaya. Dia lewat doa. Lewat doa, doa itu kita berdoa supaya jiwa-jiwa, kita itu gini loh, kita itu memenangkan tuh di roh dulu. Kita setiap hari minta jiwa-jiwa diselamatkan. Yang pertama, Tuhan bawa saya untuk setiap hidup saya memuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa bertobat. Terus berdoa untuk orang-orang terdekat saya, orang-orang yang tak kenal, mereka semua mengenal Yesus, mereka bertobat. Apa yang kita tabur di roh itu pasti kita tuai di alam daging. Nah, kemudian kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat supaya kita injilin. Nah, penginjilan nanti ada caranya. Yang kedua, kemudian kita itu berdoa supaya Tuhan memberikan kita urapan dan hikmat. Nah, yang kedua, tadi kita tahu ya, kita kan harus menjadi berkat. Bagaimana hidup kita supaya memenangkan jiwa? Tadi yang pertama lewat kita doa, nabur dari doa. Tapi yang kedua, menjadi berkat. Menjadi berkat itu gimana di dalam kehidupan kita? Nah, sejak kita tahu kita mau memenangkan jiwa, kita mulai hidup kita jadi berkat. Jangan menjadi sandungan. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Jangan menjadi orang yang suka utang, apalagi nggak bayar. Saudara tidak akan bisa dipakai memenangkan jiwa. Dimulai hal yang kecil dulu, lewat doa untuk jiwa-jiwa. Kemudian kayak saya, pada waktu pertama saya mulai memutuskan untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, saya menjaga dengan siapa saya bergaul,
Bukan milih-milih, tapi yang paling banyak saya bergaul itu dengan siapa. Apa yang saya upload di Facebook, bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya bertanggung jawab di tempat kerja, bagaimana saya menjaga supaya tidak bertengkar dengan orang, lebih baik mengalah daripada terjadi pertengkaran, supaya tidak menjadi sandungan. Sehingga pada waktu saya bersaksi tentang Yesus itu bisa diterima, bisa mereka itu bisa percaya karena kita itu harus diterima dulu baru Injil itu bisa diterima. Makanya di dalam kehidupan kita Tuhan mengajar kita untuk menjadi berkat. Menjadi berkat artinya kita mau menjadi orang yang berbuat baik, memberikan keuntungan. Orang itu suka dengan kita, orang itu suka dengan keberadaan kita. Dimulai dari gitu dulu. Kemudian kita mulai belajar di dalam kehidupan kita menjaga nama baik. Kita harus menjaga nama baik. Memang walaupun kita menjaga nama baik, masih tetap aja ada orang yang memfitnah, mencemarkan, dan sebagainya. Itu tidak masalah selama engkau menjaga hidupmu untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga hidupmu punya nama baik, sekalipun difitnah pada waktunya mereka akan tahu, saudara. Itu dulu yang kita lakukan. Banyak orang pengen menginjil tapi hidupnya menjadi sandungan. Pengen memenangkan jiwa tapi hidupnya membuat orang memberontak kepada Tuhan. Saya dulu sering mengajarkan begini. Kalau kita belum bisa membawa jiwa kepada Tuhan, minimal jangan bikin orang keluar dari gereja karena kepahitan dengan kita, kita yang memecah belah teman kita, itu yang harus kita ada di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita jangan jadi sandungan, tapi menjadi berkat. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya kita mau menjadi ya Tuhan pakai memenangkan jiwa. Yang ketiga adalah kita menjadi saksi. Kita dipanggil Tuhan menjadi saksi. Tadi kita menjadi berkat. Orang itu diberkati lewat hidup kita. Kita tidak menjadi sandungan. Kita berbuat baik. Kita belajar untuk menjalin pertemanan dan sebagainya. Tapi ini ya, di dalam kalau kita memenangkan jiwa, lebih mudah kalau berkelompok. Kita itu lebih mudah memenangkan jiwa itu kalau nggak sendiri-sendiri, saudara. Saya dulu kalau caranya memenangkan jiwa, caranya misalnya ada seseorang ulang tahun, saya mengundang teman untuk ulang tahun di FA, ya kan? Kita kan ada punya FA kan? Nah, di FA misalnya ada Ko Akwang ulang tahun nih, kita mengundang teman. Nggak sebab kebanyakan, paling nggak diundang itu satu atau dua yang kita itu targetkan untuk dijangkau. Karena kalau yang diundang nih pas Pak Akwang, terus kolkul kita atau FA kita itu ada 10 orang. Terus kita undang teman-temannya banyak 5 orang atau 10 orang, saudara tidak akan bisa memenangkan mereka karena yang mereka lihat itu banyak. Mereka melihat orang yang tidak bertobat dan yang bertobat. Tapi kalau mereka cuma sedikit, paling nggak satu atau dua, mereka atmosfer kita lebih kuat. Atmosfer kita sebagai orang percaya, teladan kita itu lebih kuat. Karena kalau cuma lebih banyak mereka, misalnya kita pergi, lebih banyak mereka daripada kita, mereka lebih cepat bisa menjatuhkan kita, narik turun, daripada kita membawa naik. Jadi saya dulu seringkali begitu. Ada ulang tahun atau ada yang ulang tahun orang-orang yang belum percaya kita membawa mereka, kita kasih kue ulang tahun tapi kita bareng-bareng, gak sendirian. Kenapa? Waktu kita unity sama-sama itu dampaknya lebih besar karena mereka nggak cuma lihat ini, oh Deborah baik, orang itu akan lihatnya ya memang Deborah itu orangnya baik jadi satu. Tapi kalau bareng-bareng mereka itu langsung ngomongnya gini, orang Kristen itu baik. Kalau sudah ngomongnya orang Kristen itu baik-baik, mereka akan melihat Yesus.
Memang lewat kita mereka lewat Yesus. Saya dulu seringkali memenangkan jiwa caranya gitu, saudara. Jadi rame-rame hangout bareng. Kita misalnya bertiga atau berempat, kita ajak orang yang belum percaya satu. Kita tidak pernah, kita usahakan tidak pernah keluar. Itu lebih daripada satu lawan satu. Buat saya satu lawan satu ngapain keluar sama mereka? Kalau satu lawan satu ya saya keluar saja dengan sahabat saya supaya saya tidak terkontaminasi. Tapi kalau untuk memenangkan jiwa, seringkali saya cuma ngajak ngobrol dan sebagainya, kemudian ngajak temen. Itu atmosfernya kuat, apalagi waktu kita dulu masih remaja. Itu cepat sekali gitu loh. Nah, itu di dalam kehidupan kita, cara dalam kita memenangkan jiwa. Jadi kemudian waktu kita menjadi saksi tadi, kita kan tidak perlu menjadi seorang pengkhotbah, tetapi kita menjalin hubungan baik dengan mereka, yaitu tadi rame-rame. Makanya Tuhan siapkan gereja itu di situ, karena kita bersama-sama. Nah, salah satunya kekuatan yang di BMC ini jujur ya, nggak tahu kalau saya nggak tahu ya, tetapi yang selama saya di sana, orangnya baik-baik, sopan-sopan. Saya nggak pernah dengar itu terlalu apa ya, eh, orang-orang gosipin orang ya kan, jarang gitu. Nggak pernah sih, saya nggak pernah dengar. Saya ngomong jarang. Siapa tahu ada yang gini, siapa tahu ada yang gini. Oh dia aja nggak tahu. Tapi nggak selama saya di sana. Makanya saya dulu waktu pertama di EBMC saya ngomong sama Elizabeth, kamu itu loh anak-anak mudanya di saya tuh enak di sana. Orang-orangnya baik, sopan-sopan. Mereka nggak saling menjatuhkan, mereka saling menopang, mendukung. Nah, itu bisa untuk dulu padahal Elizabeth itu saya sampaikan dia tuh lebih suka bergaulnya sama tante-tante, sama orang-orang dewasa, nggak suka sama anak-anak muda. Dia bilang terlalu banyak masalah. Tapi di BMC dia meninggalkan saya karena dia sudah menemukan teman-temannya di BMC. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang kan dia sudah menikah soalnya. Nah, saudara karena udah pindah New Jersey ya kan. Nah, saudara, itu di dalam memenangkan jiwa kelompok itu jauh lebih kuat, dahsyat. Makanya di perjanjian baru tentang gereja mula-mula, waktu mereka bersatu, saling mengasihi, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Karena mereka melihatnya kelompok. Nah, kemudian ada orang yang sendiri-sendiri bisa menginjil dengan kuat, tapi ada yang nggak bisa, maka kita itu rame-rame berkelompok memenangkan jiwa. Nah, kemudian yang keempat, menjadikan segala bangsa murid. Nah, kita semuanya nggak semua orang bisa memuridkan orang. Bagaimana menjadikan segala bangsa murid? Artinya menjadikan mereka itu pengikut Yesus. Setelah orang-orang itu mulai akrab dengan kita, mereka mulai nyaman dengan kita mulai undang, ayo ikut FA, ya kan? Setelah mereka mulai di FA itu mulai nyatu dengan kita, mulai kita pelan-pelan membawa dia untuk ibadah hari Minggu ke gereja. Sehingga target di dalam setiap hidup kita itu bisa membawa jiwa, goalnya mereka itu menjadi orang percaya. Mereka terbukti menjadi orang percaya pada waktu mereka akhirnya mau ke gereja dan kemudian mereka mau untuk dibaptis. Nah, di dalam kehidupan kita sekali lagi, kita tidak perlu merasa tertuduh kalau kita nggak bisa menginjil. Kita tidak usah tertuduh kalau kita nggak bisa memenangkan jiwa. Karena seringkali per orang mungkin nggak bisa, tapi bersama-sama. Saya dulu di dalam sampai hari ini pun kalau mau memenangkan jiwa, saya lebih suka rame-rame. Rame-rame nggak langsung memberitakan tentang Yesus. Kita di dalam waktu makan bareng dan sebagainya, saya minta izin berdoa ya. Terus kita berdoa di dalam nama Yesus. Mereka melihat kesatuan kita. Kemudian akhirnya lama-lama kita kesaksian sedikit. Oh Tuhan itu tuh loh. Kemarin itu loh saya waktu sakit. Oh itu Tuhan sembuhkan saya. Oh Yesus itu begini. Satunya ngomong Yesus lagi. Kemudian kesaksian teman kita kemarin didoakan sembuh. Kemudian ngobrol yang lain lagi. Dimasukkan sedikit-sedikit. Itu membuat orang bisa melihat Yesus. Tuhan mereka bisa melihat orang Kristen itu seperti ini ya. Keluarga Kristen itu seperti ini ya. Keluarga Kristen dalam artian orang-orang di gereja itu seperti ini ya. Nah itu yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Lalu kita baca
1 Timotius 4 ayat 12. Itu sebabnya ya, untuk kita menjadikan semua bangsa murid, untuk kita menjadikan orang-orang itu, kita menjadi berkat. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ini untuk orang percaya aja kita menjadi teladan, apalagi dengan orang lain. Nah, kalau kita ini orang mengenal, sekali lagi mengenal saya, misalnya nih, saya orangnya bisa menjadi teladan, mereka diberkati. Tapi akhirnya cuma taunya Deborah memang baik. Tapi kalau kelompok, 4 orang, 3 orang, mereka melihat orang Kristen, mereka akhirnya taunya orang Kristen. Orang Kristen itu memang begini ya. Nah, itu sebabnya unity, sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan akan mengirimkan berkat, Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan di gereja mula-mula dikatakan mereka bersatu hati, membuat jiwa-jiwa orang lain itu gemetar, mereka menjadi takut dengan mereka, dan mereka ditambah-tambahkan jiwa. Ayat yang terakhir, Titus 2 ayat 7, dikatakan begini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dikatakan, jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kamu jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya, kamu bisa mengajarkan orang lain, kamu bisa bersaksi tentang Yesus, kamu bisa memenangkan jiwa, tetapi kamu sendiri harus menjadikan dirimu sendiri teladan. Makanya tadi yang pertama, saya tadi sudah sampaikan untuk memenangkan jiwa dimulai dari doa. Yang kedua, dimulai dari hidup kita itu menjadi berkat. Hidup kita itu menjadi teladan. Hidup kita tidak menjadi sandungan. Kemudian menjadi berkat, yang ketiga menjadi saksi. Bang, yang berikutnya menjadikan semua bangsa murid Yesus, yang artinya kita membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan lewat kita bawa ke FA, kemudian kita bawa ke gereja, itu yang terakhir. Seringkali ada yang dibawa ke gereja langsung mau, ada yang dari FA dulu, setelah itu kita rame-rame dibawa ke gereja. Nah, itulah makanya kenapa di gereja Tuhan menyediakan gereja di dunia untuk menampung mereka, karena mungkin kita nggak bisa memuridkan. Di gereja itulah mereka dimuridkan karena mereka mendengarkan khotbah. Jadi di dalam hidup, sekali lagi, panggilan Tuhan itu adalah dari menjadi berkat, menjadi saksi, kemudian menjadikan segala bangsa murid. Itu intinya semuanya untuk satu tujuan, membawa jiwa kepada Yesus. Dan membawa jiwa kepada Yesus adalah perintah, bukan pilihan. Amin. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami untuk menyelamatkan orang lain. Engkau telah memberkati kami untuk memberkati orang lain. Ada banyak kesaksian di dalam kehidupan kami, pertolonganmu, kebaikanmu, untuk kami saksikan kepada banyak orang. Dan pada waktu kami, Tuhan, sudah dididik, dibina, supaya kami bisa mendidik orang lain dan membawa sebanyak orang Tuhan ke gereja. Membawa jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk menjadi keluarga besar Tuhan bersama dengan kami. Lewat kerajaan Allah, lewat gerejamu Tuhan, lewat BMC Tuhan, kami unity sebagai satu keluarga untuk membawa jiwa kepada Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.